Jumpa lagi di channel Diana Hendiana. Assalamualaikum. Kali ini kita akan mempelajari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Check it out. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel dapat didefinisikan sebagai dua atau lebih kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan dan terdiri dari dua variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1. Sehingga bentuk umum dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini dapat dituliskan sebagai berikut. Intinya menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, dan variabelnya semuanya berpangkat 1. Lantas, bagaimana penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa penyelesaian persamaan linear satu variabel khususnya dalam bidang kartesius berupa suatu titik yang merupakan himpunan pasangan berurutan dari X dan Y. Untuk persamaan linear dua variabel merupakan himpunan dari beberapa titik yang membentuk suatu garis. Dan untuk persamaan linear dua variabel menghasilkan suatu daerah penyelesaian. Nah, untuk sistem pertidaksamaan linear pun sama, ya. Kita akan menentukan daerah penyelesaian dari beberapa pertidaksamaan linear dua variabel yang diketahui atau yang diberikan. Baiklah, untuk lebih memahami, coba perhatikan soal berikut. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2x plus 5y lebih dari sama dengan 10. Jadi sebagai langkah awal kita akan pelajari dulu cara menyelesaikan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel ya, sebelum ke sistem. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Tentukan titik potong 2x plus 5y sama dengan 10. Jadi yang tadinya pertidaksamaan, langkah awal kita ubah dulu menjadi sebuah persamaan atau diubah menjadi tanda sama dengan. Titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X itu berada pada Y sama dengan 0 dan sumbu Y berada pada X sama dengan 0. Untuk lebih memudahkan, kita gunakan tabel sebagai berikut. Kita misalkan X sama dengan 0, yang berarti 2 kali 0, 0 ya, jadi bisa kita abaikan. Atau supaya lebih mudah, coba kita gunakan teknik tutup buka ya, kayak di puncak. Jadi 2x-nya kita tutup dulu. Nah, jadi dapat 5y sama dengan 10. Untuk menentukan nilai y-nya tinggal kita bagikan saja 10 dibagi dengan koefisien y, yaitu 5. Jadi 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2. Sehingga titik potongnya ada pada 0,2. Kemudian kita cari posisi 0,2 tersebut di koordinat kartesiusnya. Nah, ada pada sumbu y ya, titik merah, perhatikan. Untuk mencari titik potong yang berikutnya, kita misalkan y-nya yang sama dengan 0, yang berarti x-nya kita buka dan y-nya kita tutup. Sehingga 2x sama dengan 10. Seperti tadi, supaya didapatkan nilai x, maka kita tinggal membagi saja 10 dengan 2, sehingga didapatkan 5. Dan titik potongnya adalah 5,0. Kita posisikan pada koordinat kartesius. Nah, itu ya, ada pada sumbu X ya, di poin atau di titik ke-5. Oke. Kemudian langkah berikutnya, setelah kita memiliki dua titik potong, kita akan membuat garis yang melewati kedua titik potong tersebut. Nah, garis merah ya, perhatikan. Dan langkah berikutnya baru kita bisa menentukan daerah penyelesaian atau DP dengan uji titik 0,0. Mana titik 0,0? Nah, titik 0,0 ini adalah pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y. Yang mana ketika nanti hasil ujinya adalah benar, maka arsiran dari garis merah ke arah bawah mendekati titik 0. Tapi kalau uji titiknya bernilai salah, maka dari garis merah arsirannya ke arah atas supaya menjauhi dari 0 ya.
Baiklah, kita coba. Kita tuliskan pertidaksamaannya yaitu 2X plus 5Y lebih dari sama dengan 10. Kita substitusi X dan Y-nya 0. Yang berarti 2 kali 0 ditambah 5 kali 0 lebih dari 10. Sebelah kiri atau ruas kiri kita hitung hasilnya adalah 0. Dan didapatkan pernyataan 0 lebih dari 10. Benar atau salah? Salah ya, 0 itu harusnya lebih kecil dari 10. Karena di sini dituliskan 0 lebih dari 10, maka pernyataan tersebut bernilai salah. Dan sesuai dengan uji titik 0 tadi, kalau salah, arsirannya atau daerahnya adalah menjauhi dari titik 0. Jadi dari garis merah tersebut, arsiran atau daerah penyelesaian ke arah atas ya. Bisa dipahami ya? Oke, kalau ini sudah bisa dipahami, baru kita bisa melanjutkan untuk menyelesaikan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel ya. Intinya sama, cuma mungkin di sini ada beberapa pertidaksamaan ya yang harus kita buat daerah penyelesaiannya dan kita cari nanti irisannya. Oke, contohnya seperti ini. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 3X plus Y kurang dari sama dengan 6. 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 6. X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Ada 4 pertidaksamaan ya. Langkah pertama sama, kita akan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Satu persatu kita kerjakan ya. Kita ambil dulu yang 3X plus Y. Oke, langkah pertama kita jadikan dulu persamaan dengan menggunakan tanda sama dengan 6. Dan kita cari titik potongnya. Tadi dengan teknik apa? Tutup, buka. Ketika X-nya dimisahkan 0, maka X dan koefisiennya kita tutup. Sehingga didapatkan persamaan Y sama dengan 6. Oke, jadi Y-nya langsung saja kita dapat 6. Dan berarti posisi titik potongnya ada pada 0,6. Silahkan diposisikan. Nah ini ya, ada di atas tuh titik berwarna oranye 0,6. Lanjutkan, kita buka X-nya dan kita tutup Y karena yang dimisalkan Y sama dengan 0. Didapatkan hasil 3X sama dengan 6. Yang berarti X-nya bisa kita dapatkan dari 6 dibagi 3, sehingga didapatkan hasilnya adalah 2,0 ya. Di mana 2,0? Ada pada sumbu X di titik 2. Nah, lihat di sumbu X ada titiknya. Kemudian langkah berikutnya adalah buat garis yang melewati 2 titik potong yang sudah kita posisikan tadi atau yang sudah kita buat tadi. Ya, kita buat garis dengan warna orange ya, atau warna jingga. Dan langkah berikutnya adalah tentukan daerah penyelesaian dengan uji titik 0. Masih ingat tadi? Langkah pertama kita tulis dulu pertidaksamaannya. Langkah kedua substitusikan X dan Y diganti dengan 0 ya. Jadi 3 kali 0 ditambah 0. Langkah berikutnya kita tuliskan hasil dari penyelesaian pertidaksamaan tadi sehingga didapatkan pernyataan 0 kurang dari 6. Betul tidak 0 kurang dari 6? Ya, ternyata benar. Kalau benar berarti kemana? Kalau benar berarti harus mendekati titik 0. Dari garis tadi titik 0 ada di sebelah mana? Ada di sebelah kiri ya. Jadi kita akan mendekati 0 dan posisi daerah penyelesaiannya adalah sebelah kiri. Kita coba warnai. Kemudian kita lanjutkan untuk pertidaksamaan yang kedua, yaitu 2X plus 3Y sama dengan 6. Ya, kita buat dulu sama dengan. Setelah itu ketika X-nya sama dengan 0 berarti ditutup X-nya ya. Dan didapatkan 3Y sama dengan 6 sehingga Y-nya adalah 6 dibagi 3 didapatkan 2. Oke, titik sekarang berwarna hijau. Kita posisikan titik potong 0,2. Nah, ada di sumbu Y ya yang berwarna hijau. Lanjutkan,
Kita buka X-nya dan kita tutup Y-nya, karena kita akan memisahkan Y-nya sama dengan 0 ya. Didapatkan persamaan 2X sama dengan 6. Jadi X-nya adalah 6 dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 3. Dan titik potongnya ada di 3,0. Kita posisikan dulu di koordinat kartesiusnya ya. 3,0 ada di sumbu X ya. Setelah itu sama seperti tadi, kalau sudah ada 2 titik berarti kita akan menghubungkannya dengan suatu garis. Nah, perhatikan dengan garis berwarna hijau tadi berarti otomatis juga ada 2 kemungkinan daerah penyelesaian, antara di bawah garis dan di atas garis hijau ya. Kita coba dengan uji titik 0. Kita masukkan X-nya 0 dan Y-nya 0, didapatkan seperti ini. Kemudian kita hitung 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 sama-sama 0, sehingga didapatkan pernyataan 0 kurang dari 6. Betul nggak 0 kurang dari 6? Benar ya, sama dengan yang tadi. Kalau benar berarti harus mendekati titik 0. Maka dari garis berwarna hijau ini kita akan membuat daerah penyelesaian ke arah mana supaya mendekati 0? Ya, ke arah bawah ya. Sudah dapat 2 daerah penyelesaian. Kemudian kita lanjutkan untuk daerah penyelesaian X lebih dari 0. Nah, ini nggak usah ini lagi ya, nggak usah dihitung lagi. Intinya X lebih dari 0 kan berarti X-nya harus positif, yang berarti dari sumbu Y ke arah kanan. Oke, kita warnai saja dengan warna biru. Begitu juga dengan pertidasamaan yang terakhir, yaitu Y lebih dari 0. Y lebih dari 0 berarti nilai Y-nya harus positif. Berarti hanya bagian atas saja dari sumbu X ya, sehingga bisa kita arsir misalnya dengan warna kuning. Nah, ini ya, dari sumbu X ke arah atas. Nah, dengan demikian semua pertidasamaan sudah ada daerah penyelesaiannya. Nah, tugas kita adalah lihat bagian mana yang merupakan irisan dari semua daerah penyelesaian yang sudah kita buat. Ya, sudah terlihat mana daerah yang semuanya terarsir gitu atau terwarnai. Ya, yang ada pada daerah tengah ya. Daerah segi 4 yang ada di tengah. Nah, inilah yang dinamakan sebagai daerah penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan. Bisa dipahami? Insya Allah bisa ya. Kalau bingung, coba perlahan-lahan diulang lagi, diperhatikan, kemudian boleh kalian coba tanpa melihat video ini ya. Oke, segitu aja mungkin pelajaran kali ini, materi kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.